Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asnawi Gus dari Sumeneb. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan para gelandangan gelonggong ini. Dan di sini saya lihat sedang terjadi atau berkecamuk peperangan yang sangat dahsyat, yaitu peperangan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, peperangan melawan hawa nafsu atau peperangan membunuh keakuan yang sudah lama dipertuhankan. Pertanyaan saya Gus berkaitan dengan surah Al-Qamar di ayat 1 dan 2 yang di situ berbunyi iqtarabatis sa'ah wa insyaqqatil qamar. Di situ Allah memakai fi'il madhi iqtaraba as-sa'ah, telah dekat datangnya as-sa'ah. As-sa'ah niku maknane napa Gus? Secara hakikat apa maknanya? Itu hancurnya alam semesta atau ada makna lain? Dan selanjutnya wansyaqqatil qamar, dan telah terbelah bulan. Di situ juga Allah memakai fi'il madhi, telah terbelah bulan. Dan di ayat kedua wa iyyarau ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa, tidak hanya sebuah cerita. Sehingga pada saat itu kaum musyrikin berpaling dan mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Nah, makna secara hakikat telah terbelah bulan niku napa Gus? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 bisa di Google langsung dibuka, muncul surat Al-Qamar gitu. Memang di antara beberapa wasiat baginda Rasul sebelum beliau wafat pernah sampaikan tentang masalah peperangan atau disebut sebagai perang yang besar, jihadul akbar, perang yang besar. Mengapa di sini dikatakan perang yang besar di tengah-tengah umatku? Karena musuh kita itu, kebanyakan kita itu tidak tahu. Itulah yang disebut musuh dalam selimut. Sana tahu kita, kelemahan kita tidak tahu. Jelas hadis ini ada kaitannya dengan bagaimana cara kau mengenal musuhmu. Sebab innahu aduwwum mubin, sak temene nafsu. Lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Letak nyatanya nafsu dalam diri kita sebagai mungsuh itu yang bagaimana? Ini kalau kita tidak membuka ilmu akhirat nggak akan bisa tahu. Sebab dulu kalau kita mengenal tentang nafsu itu Pak, yaitu kehendak perbuatan yang hanya bersifatkan maksiat. Lah gitu dah. Maksiat. Sementara taat kebaikan itu kita tidak tahu kalau di situ telah bertengger nafsu dalam diri kita. Karena ilmu akhirat tidak dibuka. Hadis yang mengatakan jihadul akbar itu secara tidak langsung diwajibkan bagi umat untuk mempelajari ilmu tentang nafsu.
ilmu tentang akhirat. Tapi sindiran itu kita sebagai umat banyak yang tidak peka. Tidak cukup disindir lewat hadis, gak cukup. Bahkan kita disindir juga lewat Al-Quran. Ketepatan yang berkenaan dengan pertanyaan dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 ini. Di situ ada kalimat as-sa'ah. Pandangan hakikat as-sa'ah itu apa? Iku akhirul amri. Akhiri perkara. Nek cara syariat dino kiamat. Ada as-sa'ah itu diterjemahkan sebagai masa. Masa di mana sudah habis. Kita kalau bicara as-sa'ah bahasa syariah berarti bisa jadi as-sa'ah itu diartikan hari kiamat. Nah, ciri-ciri hari kiamat semua selain Allah itu hancur. Hancur. Makanya bahasa ini memakai fi'il madhi. Artinya sudah terjadi. Adakah sudah terjadi, sedang terjadi, mau terjadi. Bapak Ibu, as-sa'ah di sini Allah sengaja memakai makna telah. Artinya kemakrifatanmu itu akan terjadi setelah hancurnya perkara wujud selain Allah. Prosesnya begini, ketika Anda telah melaksanakan zikir nafi isbat, meniadakan wujud selain Allah, baru isbat menetapkan yang wujud hanya Allah. Aku maksudnya aku. Setelah Anda meniadakan keakuan makhluk, maka isbatlah, muncullah, menetapkanlah akunya Allah. Inilah as-sa'ah. Kapan itu terjadi? Ya tergantung. Sekuat apa, sekuat mana dzikirmu itu yang menancap di dalam hatimu. Barometernya ada di situ. Makanya bahasa Rasul ketika saat ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasul, kapan hari kiamat itu datang?" Pemahaman kita pada saat itu kan dunya iki dihancurno lak ngoten to. Iku memang syariate. Rasul hanya memberikan tanda-tanda. Di akhir zaman itu dikasih tanda-tanda. Bahasa hakikat ini sudah bisa Anda tebak. Hakikat as-sa'ah hari kiamat adalah ketika saat hatimu jadab pada Allah. Itulah as-sa'ah. Di dalam zadab itu kan kau mengalami zauk. Hatimu mengalami ketiadaan selain Allah, selain aku Allah. Nah, untuk sampai di situ berarti Anda harus uzlah. Cara untuk meniadakan selain wujud Allah, kuncinya ada di sirul asrar. Siapa yang terus menerus zikron kathiron, maka disitulah Pak Bu akan bisa Anda tebak terjadinya kiamat itu di situ. Satu, yang ditanya tentang as-sa'ah. Terus terbelahnya bulan ini bagaimana? Terbelahnya bulan maksudnya, Pak, bulan niku makhluk napa kholik? Oke, makhluk nggih.
makhluk. Tapi ada ahli tasawuf mengatakan kholik. Gak bingung ngambil. Dunia saisine makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Ada ahli tasawuf, oh bukan makhluk. Kita yang mengatakan makhluk karena status kita masih ada di ahli zuhad. Mungkin bisa dibuka dalam makalah 157-58 kalau nggak salah. Ada dua golongan ketika saat beliau ini menghadapi pujaan masyarakat. Disebut az-zuhad, piro-piro wong ahli zuhud. Niki berarti saya katakan az-zuhad ini bisa dikatakan salikin atau sairin. Proses kita zuhud ini tapi belum ketemu Allah. Ini proses pengesaan disebut ahadiyah. Loh, ketika beliau itu menghadapi pujaan masyarakat, dia takut. Ini memang seperti ini. Takut. Mengapa dia takut? Karena dia belum bisa memandang pujaan itu datangnya dari Allah. Dia masih memandang pujaan itu datangnya dari manusia. Akhirnya miturut wanti-wantinya, pesennya guru akhirat itu gini, lebih baik kau dicaci oleh masyarakat daripada dipuja. Sebab jikalau kau dipuja, kau tidak mau evaluasi diri. Tapi kalau dicaci kau akan mengevaluasi diri. Satu. Yang kedua, jikalau kau dipuja nanti susah kau menetapkan sifat hakikati hamba terhadap dirimu. Apa? Lawani puja, hina. Susah kau merasa dirimu hina sebagai hamba. Susah. Makanya beliau itu takut. Akhirnya meninggalkan masyarakat. Ditinggal loh Pak. Khawatir dia itu terjebak. Daripada saya terjebak, mending saya hindari. Ada yang bersikap seperti itu dan itu tidak salah. Tapi bagaimana arifin? Mboten takut Pak, malah seneng. Lah aneh toh nih. Tapi senenge iku bukan bermuncul dari hati seorang arifin, tapi senenge muncul dari diri akunya Allah. Karena dia sudah tidak memandang pujaan datangnya dari makhluk, karena makhluknya sudah tidak ada, yang ada cuman Allah. Dari sinilah mengatakan gak ada makhluk, dunya saisine iku wujude Gusti. Wes. Iki berarti Allah dohir. Surat Al-Hadid niku ayat 3. Tapi ini nggak bisa direkayasa loh Pak. Nggak bisa. Nanti kalau sudah jenengan sampai di situ, ya otomatis sudah. Nyoto wujud batine Allah, nyoto wujud dohire Allah. Lah niku lak kok Siti Jenar ae. Koyok ngerti Siti Jenar ya iku. Ya apa sih? Wis bener ajaran Siti Jenar. Kanggo sapa? Kanggo mereka yang arif. Tapi apabila kita dengarkan kita masih di golongan mohon maaf ahli zuhud, iki ya setengah bingung setengah mboten. Apalagi dihadapkan malah mboten bingung maneh ngelundasi. Akhirnya mengatakan itu ajaran enggak benar. Yes. Udah kembali kepada bulan Pak. Tidak jauh berbeda Pak bulan itu dengan as-sa'ah ini. Apa?
Indah kaya apa isine kehidupan dunya akan jadi hilang dan fana, bahasa teng mriki terbelah. Wis gak manfaati apabila hatimu sudah ngintip indahnya alam akhirat. Ya mati ya sik. Biar dimasukkan Allah di alam barzah. Dari situ Anda akan bisa memandang alam akhirat. Kemarin sudah saya sampaikan, alam barzah itu sebagai alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Siapa yang dimasukkan alam barzah di tempat yang bercahaya, maka dia akan bisa memandang alam akhirat juga alam dunia. Artinya apa, Pak? Jenengan kongon mati dhisik. Faktulu anfusakum. Patenono sik keakuanmu. Fanano sik keakuanmu sebagai makhluk, maka Anda akan nyata wujud batin dan dohiri Gusti Allah. Dohiri berarti dunya, batine berarti akhirat. Tapi jikalau kau dimasukkan Allah di dalam alam barzah yang gelap, dua-duanya wis ra ketok apa-apa. Isine peteng dadat jare wong Jawa, kala jengking padha mara. Lah ngoten iki. Ya Allah. Ana setan mendo-mendo mara tuwa. Arepe ngekeki anake sing wis ron. Guyon Pak, guyon. Niku memang ngoten kegelapan kita itu. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka itu semua telah ditunggu alam barzah. Ya ini di dunia ini. Mana yang membatasi hatimu dengan Allah? Itulah barzah. Ya keakuan kita makhluk itu. Singkirkan. Lah apa bisa kita mensingkirkan? Ya ora iso. Wong sing nyingkirne ya Gusti Allah dhewe kok. Allah sendiri. Cuman kan ada prosesnya, ada asbabun nuzulnya. Kalau kita mengikuti apa proses di hikam iku ngene. Gusti Allah itu akan mengutus malaikatnya yang disebut warid masuk di dalam hati seseorang yang gelap manakala si hamba tadi mau berzikir. Bukan maksudnya zikir anak TK. Bukan maksud zikir di sini bilisan biqalbi boten. Apa? Bi ihsan. Inilah bila suarin wa kalamin wa lafdin, tanpa suara, tanpa lafat, tanpa biismin, tanpa nama. Itu Pak yang sering saya katakan, rasa itu loh Pak. Ini yang dimaksud. Kalau ini terus sampai lakoni terus, maka otomatis warid itu akan datang. Apa tujuannya? Mengusir penjajah ruhaniyah ini yang menjadikan ruhaniyah kita gelap. Nafsu itu memasukkan perkara-perkara yang disebut masiwallah, selain Allah. Akhirnya bercintalah hati kita, bersukarialah hati kita pada selain Allah. Nah disitulah diusir oleh warid tersebut. Bahasa warid kalau kita mengacu pada Al-Quran, nur ma'rifat, nurun ala nurin, ai nurul ma'rifati yahdillahu linurihi mayyasha, akan diberikan, dinyalakan oleh Allah dalam hati seseorang yang dikehendaki. Mana yang dikehendaki? Yastami'unal qaula, dia tidak cukup mendengarkan dan beriman tentang masalah dinut tauhid, tapi fayat tabi'una ahsanahu, dia juga melaksanakan. Berarti
wujude jenengan berzikir. Percuma awak dhewe ngaji ben Sabtu, tapi nek kalau tidak mau mengamalkan zikir, percuma bagi kita. Estu Pak, gerudak-geruduk ngalor ngidul koyok bebek digawa nangane sawah niku lho Pak ya. Percuma. Saya katakan percuma manakala itu tidak jenengan praktekno dalam bentuk zikir sehari-hari. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Pak tani itu tidak akan pernah mendapatkan namanya buah dari sebuah padi atau jagung manakala Pak tani itu tidak mau menemukan antara biji dengan tanah. Biji saya katakan ilmu, tanah prakteknya ini. Ilmu dengan amal jadikan satu. Kawinkanlah. Biar ini nanti memuncul buah. Apa buah? Makrifat pada Allah. Hilangnya perkara selain Allah, munculnya wujud Allah kang sejati. Jadi maksud daripada bulan telah dibelah niki tatkala jenengan ini estu betul-betul melanggengkan dzikir jenengan, maka masyaallah perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita pasti Allah hilangkan sendiri. Bukan kita yang menghilangkan, tapi Allah itu sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, istana di surga itu ada dua, yaitu istana Firdaus dan istana emas. Istana Firdaus tempatnya ada di atas bukit, di bawahnya pohon cemara 7. Dan istana emas itu tempatnya ada di atas gunung, di surga tingkat 7, di sebelah barat menghadap ke timur. Di ujung barat itu loh Mas Gus, menghadap ke timur. Dangu mboten panggih Pak. Kangen kula. Kedua istana itu bagus-bagus, megah dan indah sekali. Kalau Anda ingin tahu istana Firdaus dan istana emas, datanglah ke surga. Nanti Anda akan ditunjukkan oleh malaikat tentang istana-istana itu. Dan ditunjukkan keindahan alam surga dengan seisinya. Wow, enak sekali hidup di surga ini. Jauh lebih enak daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah, siapakah sebenarnya yang menempati istana-istana itu sejak dulu sampai sekarang ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung jawab saya dari sisi mana. Kalau dari sisi syariat, itulah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan atau melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang bagus. Menurut kita secara syar'i, itu perbuatan yang dilakukan oleh jasmaniah. Ini pada saat itu dijanjikan itu. Lah ketemunya besok kalau hari kiamat. Pertanyaannya, betulkah akan bertemu itu? Lah ini timbul tanda tanya. Kepastian bagi Anda, jawabannya insya Allah. Ya wis melok insya Allah terus. Lencene ngoten kok. Berarti itu akan kita dapatkan setelah beberapa proses pemindahan alam. Habis alam dunia, alam barzah,
habis alam barzah, alam kebangkitan, habis alam kebangkitan, alam penghisapan, habis alam penghisapan, barulah Anda nyebrangi sirotol mustaqim. Pertanyaan aku, iya apa enggak? Insya Allah iya. Nggih. Pun kita hormati semuanya. Tapi sebetulnya dua istana itu di dunia sudah ada. Dan itu tidak ada, tidak apa namanya itu, tidak seperti apa yang jenengan sangka. Kita menyangkanya besok, kalau sudah terjadi yaumis sa'ah, hari kiamat. Ternyata itu di dalam hati jenengan piyambak. Kalau pertanyaannya siapa yang menempati kedua istana itu? Kemarin pas hari apa itu kan kami mengkaji tentang masalah sing sapa wonge bisa melihat alam akhirat, maka indahnya alam dunia mesti fana. Berarti dilihat dari sisi dari makalah ini, maka ternyata alam akhirat itu bisa jenengan temukan di saat jasmania ini masih di dunia. Jadi satu rumus dari pertanyaan jenengan, siapa yang menempati dan menduduki dua istana ini? Ternyata hakikatnya jawabannya hati seseorang yang sudah meniadakan wujud selain Allah. Wis aku gak usah proses mulai awal, kesuwen. Itulah orang-orang yang sudah diizinkan Allah bisa melihat alam akhirat, termasuk Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi memberikan contoh terhadap kita di dalam Al-Quran, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Jikalau kau Anda ingin tahu alam akhirat di dunia ini, Anda harus menjadi liman kana yarjullaha. Jadi orang yang di dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Pak Bu, sak donya niki atine wong niku maceme mek loro. Ono ada hati seseorang yang ingin terus ketemu dengan kesenangan, kemewahan dunia. Ini golongan yang mayoritas. Sedangkan golongan yang minoritas, hati seseorang yang merindukan karena punya keinginan ingin ketemu Allah. Dan ini yang dimaksud dalam ayat, itulah orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita menengok ke hikam, hati seseorang ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Hati yang pertama minoritas condong kepada Allah, hati yang kedua rohibin, hati yang selalu condong dengan keindahan, kesenangan, kemewahan dunia. Ini hati manusia. Jadi yang pantas Allah masukkan di situ hanyalah orang pertama yang ada hatinya keinginan ketemu Allah. Otomatis inilah proses dari iman ke ihsan. Ihsan itu makom makrifat. Setelah dia terus menanggung rindu, bawa beban rindu dan berupaya untuk ingin ketemu. Ketemu Pak. Injing wau saya pagi tadi juga begitu. Orang ngaji di YouTube saja, orang
Lampung Tengah insya Allah. Kepingin ketemu saya tahun-tahunan di YouTube, terus mendengar status kalau saya di Lampung Timur. Pagi tadi pingin tahu, kalau tadi malam itu tilem ning hotel. Lho tenan, hotel Pak, hotel. Tahu, beliaunya tahu, akhirnya pagi mendatangi saya. Wong jenenge kangen Pak ya, kepengin ketemu. Dirangkul kacamata sampai rutuh. Nggih kacamata beliau sampai rutuh, sampai nangis dan lain sebagainya. Haru, seneng. Saking kepingine mau ke Jawa nggak ada waktu. Akhirnya ditemukan Allah di hotel Bandara Sarengat. Nah, ketemu mereka. Gak jauh berbeda dengan kita. Hati rindu ketemu Allah. Dan inilah modal pertama untuk bisa wal yaumal akhirah. Anda akan bisa melihat alam akhirat prosesnya dengan ini. Wa dzakarallaha katsiran, dan ini tidak lepas dari zikir. Jadi selalu ada kaitan erat antara kerinduan jenengan ini untuk bertemu Allah, keinginan, tidak hanya keinginan aja, otomatis jenengan ada upaya bentuk jenengan berzikir. Antara rindu dengan zikir dan alam akhirat itu berkaitan erat. Jadi Pak, yang berhak Allah masukkan di dua istana itu adalah mereka yang limangkana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Itu. Nggih, ada lagi.